pacar saya. Sudah ke sini mungkin setengah tahun lalu karena aku tidak tinggal di London, aku tinggal di utara seperti 4 jam dari sini. Tapi aku ke London, aku ke sini. Banyak yang nggak sadar bahwa ternyata Indonesia memiliki makanan yang bahkan disebut sebagai superfood oleh orang Eropa. Namun harganya di tanah air sangat murah, bahkan dianggap makanan rendahan. Padahal kalau di Eropa mereka menjual makanan ini dengan harga yang sangat mahal. Yep, makanan tersebut adalah tempe. Tempe menjadi primadona di London. Keramaian Leather Lane Market London, tersembunyi seorang maestro, Om Will, dulu yang habiskan 10 tahun di Indonesia khusus belajar seni membuat. Saya William Mitchell, bule tukang tempe. Sudah 1,5 tahun jualan tempe di London. Saya datang pagi, buat tenda dan masak. Sejak kerja di Jakarta 20 tahun lalu, pertama kali saya ingat waktu saya makan tempe itu di Kelapa Gading. Apa ini? Saya lihat warna coklat, nggak tahu. Makan, wah enak. Tiap hari habis itu makan tempe. Itu tempe orek. Biasa makan. Habis itu 7 tahun di Indonesia makan tempe terus tiap hari di warung biasa, di warteg ya. Saya guru bahasa Inggris waktu itu, gaji kecil. Aku belajar langsung dari produsen tempe di Jawa, ungkapnya bangga. Saya mulai belajar tempe. Saya pikir tidak ada tempe yang bagus di sini. Saya pikir saya mau bikin, tapi nggak tahu gimana. Saya ke Jawa, ke Malang, ke Blitar, ke Jogja, ke Bandung, banyak pabrik tempe, belajar sama tukang tempe di situ. Habis itu saya balik ke sini, harus bikin di Inggris. Mahir, ia pun kembali ke London dan mulai membuka sebuah warung di sana. Mungkin sudah banyak restoran makanan Indonesia di luar negeri, tapi bule yang membuka warung menyajikan salah satu makanan khas Indonesia rasanya belum pernah ada. Hingga Michelle muncul ke permukaan media, daya tarik kuat. Tempe Michelle mampu menggait minat bule-bule di London. Dalam wawancara di sebuah media lokal, Michelle mengatakan konsumennya berasal dari berbagai negara, tapi kebanyakan orang Inggris. Warung tempe yang sudah berdiri sejak 2 tahun ini ternyata tak langsung booming dan dibanjiri pelanggan seperti sekarang ini. 6 bulan awal saat mendirikan warung, Michelle mengaku kesulitan dalam mengelola bisnisnya. Tapi kini bisnis Michelle sukses besar. Ternyata di balik warung tempe yang sederhana ini ada semangat yang membara. Michelle ingin tempe bisa masuk di setiap dapur di Inggris. Dengan bangga, ia pun menyebut dirinya sebagai bule tukang tempe. Halo Will, Hello, tukang England. tempe. What a surprise seeing you here. Hello, England. Apa kabar? Cuma tinggal 2. Sedikit beda di Inggris. Di Inggris dingin sekali ya. Di Jawa bisa bikin tempe, di luar aja. Tapi di sini ada inkubator. Dan saya belajar di sini lagi. 10 tahun lalu, Will muncul di TV Inggris dan mengubah segalanya. Dulu tempe dianggap makanan desa, sekarang jadi tren urban, ujarnya. Wawancara itu jadi titik balik. Kalau orang London makan tempe, berarti tempe keren. Will menciptakan Lode London, adaptasi unik sayur lodeh. Rahasia suksesnya, pasar ini untuk pekerja kantoran lokal, bukan turis. Makanan harus enak atau mereka tak kembali, tegasnya. Michelle tak berjualan tempe setiap hari. Dalam seminggu, ia hanya membuka warungnya 3 hari, mulai dari Rabu hingga Jumat, sedangkan Senin dan Selasa ia sibuk membuat tempe. Mengolahnya mulai dari kacang kedelai hingga menjadi tempe yang siap diolah. Banyak tempat, ada ke toko, ada ke restoran, ada restoran yang kecil, restoran yang besar. Saya pertama kali di Jawa, lebih 10 tahun lalu, belajar gimana bikin tempe. Enggak cuma untuk bisnis, saya mau orang lain coba tempe juga, suka tempe juga. Vegan demand a lot, yeah, so tofu alone is not enough, so we need fresh tempeh. Cook tempeh with 1 quart of kimchi.
sebenarnya adalah superfood yang sangat digemari oleh orang Eropa, namun terkesan dianggap remeh di tanah air. Banyak yang menganggap bahwa jika seseorang makan tempe kurang gaul atau bahkan terkesan kampungan. Nah, jangan salah, harga satu tempe di luar negeri bisa mencapai Rp200.000 per satu balok. Padahal kalau di negara kita hanya Rp2.000 sampai Rp3.000. Ini menunjukkan bahwa kita terlalu banyak terpapar budaya luar sampai melupakan sebuah warisan yang sangat luar biasa dan sangat baik bagi tubuh kita. Dengan teknik tertentu, tempe bisa dimakan secara mentah loh, dan itu sangat baik untuk pencernaan. So, buat kamu yang suka dengan tempe, pertahankan. Kamu sebenarnya justru memakan hidangan yang mahal yang tidak disadari oleh banyak masyarakat Indonesia. Mungkin masyarakat Indonesia harus berterima kasih kepadanya karena Michelle membawa tempe dan mengenalkannya kepada hampir semua warga dari berbagai negara. Sehingga tempe kini dikenal luas oleh dunia. Hari saya bangun pagi, tidur malam, kalau tidak masak tempe, pikir tempe. Jadi bisnis saya juga ya, bisnis saya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikannya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya.